Theoretical issues di komunikasi organisasi. Teori ini mempunyai 4 pandangan perspektif, yaitu mekanistik, psikologis, interpretatif simbolis, sistem interaksi. Teori ini juga mempunyai 3 pandangan perspektif menurut ahli Fisher. Perspektif psikologis dari komunikasi bukanlah psikologi. Fisher 1978. Perspektif interpretif simbolik itu bukan interaksionisme simbolik. Perspektif interaksi sistem ini bukan teori sistem umum. Yang kedua, lokus mengacu pada lokasi pusat tempat terjadinya komunikasi. Fisher 1978. Yang ketiga, 4 perspektif tidak diatur dalam perkembangan linear. Next ada perspektif mekanistik. Perspektif mekanistik memiliki fokus terhadap komunikasi manusia dan penekanan utamanya adalah pada saluran yang menghubungkan komunikasi. Perspektif ini mengkonseptualisasi komunikasi sebagai proses yang mekanistis antara manusia. Sebagai proses mekanis, maka dalam komunikasi terdapat suatu pesan yang mengalir melintasi ruang dan waktu, dari suatu titik ke titik lainnya. Cara atau sarana pengiriman pesan tersebut yaitu melalui jalan yang disebut saluran. Saluran ini menghubungkan titik asal pesan, yaitu sumber atau pengirim, ke titik tujuan yaitu si penerima atau responden. Perspektif mekanistik memiliki 4 model. Yang pertama yaitu proses komunikasi secara primer. Komunikasi yang menggunakan satu lambang sebagai media atau saluran dalam penyampaian pesan dari komunikator terhadap komunikan. Yang kedua ada proses komunikasi secara sekunder, yaitu proses tersebut merupakan lanjutan dari komunikasi primer, di mana lambang pertama yang telah disampaikan pada komunikasi primer dilanjutkan sebagai media kedua untuk hubungan atau interaksi yang lebih lanjut. Yang ketiga ada proses komunikasi linear, yaitu model komunikasi ini terjadi secara satu arah, di mana kemungkinan terjadinya feedback langsung itu sangat kecil. Biasanya model komunikasi linear tersebut terdapat dalam komunikasi massa. Yang keempat ada berlawanan dengan linear. Kemungkinan terjadinya umpan balik sangat besar dengan model komunikasi ini. Proses komunikasi dan interaksi terjadi dalam 2 arah yang membentuk timbal balik. Dan selanjutnya ada perspektif psikologi. Untuk perspektif psikologi ini adalah aliran pemikiran dari sebuah filosofi yang akan memandu investasi seseorang tentang perilaku individu. Jadi kita bisa melihatnya secara langsung di orang tersebut dan itu ada di individunya mereka masing-masing. Nah, ini ada 4 perspektif utama dalam psikologi sosial. Yang pertama adalah sosial budaya, yang kedua adalah evolusi, yang ketiga pembelajaran sosial, dan yang terakhir adalah sosial kognitif. Dan yang terakhir ada perspektif interpretif simbolik. Jadi ini adalah dasar sebuah teori yang memang kita ini nggak sadar melakukan itu. Jadi kita bisa melihat orang melakukan itu, tapi orang tersebut tidak sadar mereka melakukan hal itu. Maka dari itu ini adalah interaksi alami yang terjadi antara individu dalam masyarakat atau sebaliknya, masyarakat untuk individu tapi tanpa sadar. Jadi memang interaksi yang muncul ini itu tidak kita sadari, seperti simbol-simbol yang kita ciptakan sendiri tanpa kita sadari. Contohnya meliputi gerakan tubuh, suara, gerakan fisik, ekspresi muka, hingga segala sesuatu yang memang kita tidak memikirkan itu untuk kita lakukan, tapi ternyata kita tidak sadar kita melakukan itu. Nah, ini tuh fokus mengenai 3 macam ciri-ciri, yaitu yang pertama membuat tentang diri sendiri, yang kedua makna bersama, dan yang ketiga adalah perilaku sosial. Jadi memang ini adalah segala sesuatu yang sangat ikonik untuk kita dan juga ikonik untuk kelompok jika kita melakukan ini itu di kelompok.